Pagi, anak-anakku kelas 11 IPA. Kembali lagi kita ke pelajaran minggu yang ke-8. Adapun materi kita hari ini adalah pembuatan koloid. Ukuran partikel koloid terletak antara partikel larutan sejati dengan partikel suspensi. Oleh karena itu, pembuatan sistem koloid dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi. Adapun pembuatan cara kondensasi yaitu mengubah larutan menjadi koloid. Sementara dengan cara dispersi mengubah koloid menjadi suspensi. Yang pertama, kita masuk kepada cara kondensasi. Cara kondensasi adalah pembuatan sistem koloid dengan menggabungkan partikel larutan sejati, yaitu molekul atau ion, sehingga berukuran koloid. Adapun dengan cara kondensasi dilakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama A, dengan cara reaksi hidrolisis, yaitu reaksi suatu zat dengan air. Contohnya di sini pembuatan sol FeOH3, di mana FeCl3 dihidrolisis dengan air itu akan menghasilkan FeOH3 ditambah HCl. Yang berikutnya B, reaksi redoks, yaitu reaksi berubahnya bilangan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Nah, Ibu nggak menjelaskan lagi ini tentang redoks ya, karena kita sudah pelajari bagaimana itu reaksi redoks. Nah, kembali kamu buka lagi. Ibu hanya berikan contohnya di sini, yaitu pembuatan sol belerang, yaitu berasal dari H2S ditambah SO2 akan menghasilkan H2O dan S belerang. C, penggantian larutan. Cara ini dilakukan dengan mengganti medium pendispersi, sehingga fase terdispersi yang semula larut setelah diganti pelarutnya menjadi berukuran koloid. Misalnya, kalsium asetat yang sukar larut dalam etanol mula-mula dilarutkan terlebih dahulu dalam air, kemudian ke dalam larutan tersebut ditambahkan etanol, maka terjadi kondensasi dan terbentuklah koloid kalsium asetat. D, dekomposisi rangkap. Dekomposisi rangkap adalah reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya, dari reaksi dekomposisi rangkap yang dapat menghasilkan partikel koloid adalah reaksi pembuatan sol AS2S3 dari reaksi antara larutan H3ASO3 dengan larutan H2S sebagai berikut ini, yaitu H2ASO3 ditambah H2S akan menghasilkan S2S3, ini berupa koloid, tambah H2O. Yang kedua, cara dispersi. Cara dispersi adalah cara pembuatan sistem koloid dengan menghaluskan butir-butir zat yang bersifat makroskopis atau disebut kasar menjadi butir-butir zat yang bersifat mikroskopis atau halus, sesuai dengan ukuran partikel koloid. Cara dispersi ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama A, cara mekanik. Cara mekanik adalah penghalusan partikel-partikel kasar zat padat dengan proses penggilingan untuk dapat membentuk partikel-partikel berukuran koloid. B, cara peptisasi. Cara peptisasi adalah pembuatan koloid atau sistem koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan zat pemeptisasi atau pemecah.
Zat pemecah tersebut dapat berupa elektrolit khususnya yang mengandung ion sejenis ataupun pelarut tertentu. Nah, kalau ini kita lihat contohnya, misalnya kutek ya. Kutek kalau sudah terlalu lama akan menggumpal. Supaya dapat dipakai, maka kutek ini harus dipecah dengan menggunakan aseton. Itu dia. C. Cara busur Bredig. Cara ini biasanya digunakan untuk membuat sol-sol logam seperti Ag, perak, aurum, emas, dan Pb, timba. Logam yang akan diubah menjadi partikel koloid digunakan sebagai elektroda. Dua logam dicelupkan ke dalam medium pendispersi, air suling dingin sampai kedua ujungnya berdekatan. Kemudian kedua elektroda itu diberi loncatan listrik. Panas yang timbul akan menyebabkan logam menguap. Uapnya kemudian akan terkondensasi dalam medium pendispersi dingin. Sehingga hasil kondensasi tersebut berupa partikel-partikel koloid. Kemudian kita masuk kepada koloid asosiasi. Kita berikan di sini adalah sabun atau deterjen. Nah, di situ ada tertulis ya, kepala atau bagian polar bersifat hidrofilik, ekor atau nonpolar bersifat hidrofobik. Molekul sabun atau deterjen terdiri atas bagian polar yang disebut kepala dan bagian yang nonpolar disebut ekor. Kita lihat di situ ada senyawanya atau zat kimianya. Kepala, ekor, bisa dilihat ya. Nah, kepala sabun merupakan gugus hidrofil atau tertarik ke air. Sedangkan gugus hidrokarbon bersifat hidrofob, yaitu takut air. Jika sabun dilarutkan ke dalam air, maka molekul-molekul sabun akan mengadakan asosiasi dan orientasi karena gugus nonpolarnya atau ekornya saling terdesak. Sehingga terbentuklah partikel koloid. Bagian kepala yang hidrofil dari molekul sabun menghadap ke air dan bagian ekornya yang hidrofob berkumpul mengarah ke dalam. Sebagai bahan pencuci, sabun dan deterjen bukan saja berfungsi sebagai pengemulsi, tetapi juga sebagai pembasah atau penurun tegangan permukaan. Air yang mengandung sabun atau deterjen mempunyai tegangan permukaan yang lebih rendah, sehingga lebih mudah meresap pada bahan cucian. Nah, ini dilihat dari reaksi sabun. Jadi, mengapa sabun dapat membersihkan pakaian? Kemudian kita masuk kepada koloid liofil dan liofоб. Koloid liofil, koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Koloid liofób, koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya berupa air, maka disebut koloid liofil dan koloid liofób atau hidrofob. Nah, ini kita lihat perbedaan koloid liofil dan liofób. Pada koloid liofil, dia bersifat stabil, sementara liofób kurang stabil. Pada koloid liofil terjadi gerak brown dan efek tindalnya kurang jelas. Sementara pada koloid liofól umumnya dengan cara sangat jelas.
Berikutnya, pada koloid liofil kekentalannya tinggi. Pada koloid liopol kekentalannya rendah. Berikutnya, pada koloid liofil fase terdispersi mengabsorpsi molekul. Pada koloid liofil mengabsorpsi ion. Kemudian, pada koloid liofil tidak mudah digumpalkan oleh elektrolit. Pada koloid liopol mudah digumpalkan oleh elektrolit. Nah, kita lihat contohnya koloid liofil. Andai kamu memasak agar. Nah, itu adalah liofil karena zatnya akan tertarik oleh air itu ya. Berarti dia suka air. Contohnya lagi kalau liopop, andai ambil belerang, masukkan ke air. Nah, dia nggak suka air, maka tidak bisa menyatu. Itulah contoh perbedaan koloid liofil dan liopop. Kita masuk ke dalam koloid dalam industri. Nah, kita lihat di sini ada gambar-gambar ya. Contohnya ada obat. Nah, kita lihat penggunaan daripada koloid dalam industri. Dalam industri kosmetik, sebagian besar produk yang dihasilkan proses pengolahannya memanfaatkan sistem koloid. Contoh tadi ya, kita lihat di sini adalah gambar kutek tadi ya, pembuatannya secara koloid. Apalagi ada lipstik, ada bedak, dan seterusnya. Kemudian dalam industri makanan atau minuman, nah kita dapat lihat contoh-contohnya adalah susu, makanan bayi, jus buah, dan lain-lain. Masih banyak yang kita lihat contoh-contohnya ya. Kemudian dalam industri farmasi, contoh-contoh apa tadi? Obat-obatan, baik dalam bentuk sirup maupun dalam bentuk tablet atau kapsul. Dan banyak lagi contoh-contoh koloid dalam industri. Salah satu ciri khas koloid yaitu partikel padat dari suatu zat dapat tersuspensi dalam zat lain, terutama dalam bentuk cairan. Hal ini merupakan dasar dari berbagai hasil industri yang dibutuhkan manusia. Penggunaan koloid juga dapat menghasilkan campuran hasil industri tanpa saling melarutkan secara homogen. Di samping itu juga bersifat stabil sehingga dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama. Koloid yang dapat menstabilkan hasil industri ini dinamakanlah koloid pelindung. Misalnya, es krim yang ditambah gelatin. Adanya gelatin dalam es krim menyebabkan es krim tidak cepat meleleh. Koloid pelindung merupakan sifat koloid yang dapat melindungi koloid lain, sehingga menyebabkan terjadinya emulsi. Untuk pembentukan emulsi tersebut dibutuhkan suatu zat yang dinamakan adalah emulgator. Emulgator adalah zat yang dapat menjadikan emulsi dua zat cair yang semula tidak bercampur. Misalnya, air dan minyak tumbuhan dapat berubah menjadi emulsi bila ditambah air sabun. Koloid pelindung membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid sehingga melindungi muatan partikel koloid. Ya, itulah materi kita hari ini. Nah, Ibu minta kamu bisa mengerti dan kamu juga bisa menambah dengan materi-materi lain. Coba dibaca bukunya kembali. Nah, untuk itu Ibu berikan 5 soal dan Ibu tunggu nanti sampai
sore jawabannya ya. Oke. Ibu harap kita semangat di dalam mengerjakannya. Jangan lupa stay at home agar kita tetap